Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosep ST, nomor absen 14, peserta PKA Angkatan 1 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas mata diklat Hubungan Kelembagaan dengan WI Bapak Dr. Haji Wartono SE MM MPD. Topik yang saya bahas adalah tentang kontroversi Undang-Undang HIP. Undang-Undang HIP adalah rancangan undang-undang yang diinisiatif oleh DPR RI selaku lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi pembentuk undang-undang. Latar belakang DPR RI mengajukan rancangan undang-undang HIP adalah agar ideologi Pancasila dapat membumi dan relevan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Ada 5 alasan penolakan RUU HIP. Yang pertama, bertentangan dengan prinsip pembentukan undang-undang, yaitu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk undang-undang harus berlandaskan Pancasila. Namun mengapa Pancasila dalam sebuah undang-undang berpotensi menurunkan derajat Pancasila dan berpotensi bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kemudian yang kedua, tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang dapat berpolemik menghidupkan kembali paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Berpotensi menimbulkan kembali polemik perdebatan pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila yang dalam sejarah sudah disepakati dan diselesaikan oleh para the founding father bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, potensi menimbulkan konflik, yaitu kondisi bangsa Indonesia saat ini rentan terhadap gesekan yang berpotensi menjadi konflik sebagai imbas perpecahan akibat perbedaan politik dan pemilu. Munculnya rancangan undang-undang HIP akan berpotensi menimbulkan konflik pada masyarakat yang masih memiliki traumatis terhadap keganasan dan kebiadaban paham komunis melalui PKI di Indonesia. Yang keempat, potensi merusak sistem ketatanegaraan dan pemerintah. Penjabaran Pancasila di bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, hukum, pendidikan, pertahanan, dan keamanan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga mengatur Pancasila ke dalam undang-undang akan berpotensi merusak sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia. Yang kelima, potensi mengganggu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila sebagai nilai, norma, dan sumber kaidah hukum yang secara konstitusi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang yang mengatur Pancasila akan berpotensi mengganggu keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Berapa contoh kasus penolakan masyarakat terhadap kontroversi rancangan undang-undang HIP terjadi di beberapa tempat, seperti di depan gedung DPR MPR, bahwa beberapa elemen masyarakat menyatakan penolakan terhadap rancangan undang-undang HIP ini. Pendapat saya tentang rancangan undang-undang HIP ini adalah rancangan undang-undang HIP lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan hak konstitusi untuk tidak melakukan tahapan pembahasan rancangan undang-undang HIP. Upaya untuk membumikan Pancasila sehingga relevan untuk menghadapi era globalisasi dapat dilakukan melalui optimalisasi pengenalan dan pemahaman yang baik
dan benar tentang Pancasila sejak dini. Dimulai dari pendidikan berkarakter Pancasila, menghidupkan kembali kegiatan P4 atau pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Save Pancasila, NKRI harga mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.